Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kebun Arana. Kali ini kita Kebun Arana jalan-jalan di salah satu petani di Magelang. Petani di Magelang itu ada ratusan buat teman-teman, dan kita akan sepilkan insya Allah satu persatu. Nanti kita datangin. Nah, ini salah satunya petani di Magelang, tanaman hias. Ada aglonema, ada sirih-sirih, ada alocasia silver, ada macam-macam. Nah ini sirihnya banyak banget. Ini tipikal petani ya gini nih guys. Ini perbanyakan, metode perbanyakan. Nah ini juga snow white-nya, model perbanyakan terus sampai nanti dikeluarkan di angka tertentu, biasanya per 100, per 1000. Nah ini baru keluarkan. Nah ini tempatnya kita sepilkan dulu buat teman-teman yang mau belajar tanaman hias. Karena tempat harus mewah, harus apa, biaya mahal, itu bisa diakalin, bisa disiasatin. Nah ini tempatnya Bapak Agus. Paranetnya 1 tanpa UV, bawahnya samping juga langsung paranet aja, dikelilingi. Nah ini dengan budget yang minimalis. Nah, buat teman-teman yang mau berencana, boleh banget ditiru. Nanti kita tanya-tanyakan dengan Pak Agus. Nah, ini Pak Agus. Halo Pak Agus. Halo. Oke, perdana ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, Pak Agus ini semakannya sip tenan. Udah berapa lama Pak? Untuk tanaman hias itu sudah mulai 2017. 2017 memulai. Awalnya saya tebak dulu Pak, langsung banyak atau dari sedikit-sedikit? Dari sedikit. Dari sedikit-sedikit ya. Yang bertahan itu tetap dari yang sedikit-sedikit malah ya Pak ya, Gus ya? Betul. Nah, dari tahun 2017 itu yang dikembangkan fokus aglo, anthurium, atau memang yang feeling Pak? Itu yang feeling. Yang feeling. Tapi saya cenderung ke aglo. Cenderung ke aglo, karena lebih stabil ya Pak ya. Betul. Nah buat teman-teman, memang aglonema itu lebih stabil. Di samping pasarannya stabil, warnanya bagus-bagus, ragamnya banyak, peminatnya juga oke Pak Gus ya. Betul. Batinnya juga alhamdulillah ya untungnya. Alhamdulillah. Nah Pak Agus, kita nanti akan tanya-tanya ya Pak Gus ya, kiat-kiat menjadi petani ini. Nah, petani itu istilahnya yang survive bisa tahan lama Pak. Kalau yang sekarang kan ada yang ikut-ikutan terus gelundung. Nah kita buat teman-teman yang mau belajar serius aja Pak. Nah monggo Pak Agus, nanti kita mungkin saya tanya di rak sebelah aglonema yang ini Pak Agus. Yang ini romosan Pak Agus Romosan ini. Ini aglonema romosan, satu raknya Pak Agus. Nah ini modelnya, kalau petani kesini, pedagang kesini modelnya gimana Pak? Ngambilnya atau langsung diborongkan? Enggak, kalau kita itu mengeluarkan per 100 kalau ada stok dan jumlahnya itu tidak habis Pak. Misalnya kita punya 300, kita keluarkan 100, yang 200 untuk induan, diperbanyak. Diperbanyak ya? Fokus perbanyak. Betul. Nah fokus perbanyak berarti seumpama ini snow white ini Pak Agus sudah punya 500, baru dikeluarkan 100 gitu ya Pak ya? 100 atau 200 ya. 100-200 nggak apa-apa ya. Nah dengan metode tetap bonggol sisa atau ikut Pak? Disisakan. Bonggol itu kunci utama Pak? Betul. Nah, itu ATM kita Pak. Nah, buat petani itu bonggol itu ATM-nya ya Pak ya? Betul. Nah ATM-nya untuk berkembang biak terus. Nah dulu sebelum pandemi, rak ini pernah ditawar cuma 5 juta ya Pak ya? Betul. Oke. Kalau angka dulu 5 juta dilepas, ini malah Pak Agus nggak dapat apa-apa ya Pak ya? Nah, nggak dapat apa-apa. Dulu pernah mau dilepas 5 juta, tapi karena memang mental petani tetap ditahan. Nah, di angka romosan dulu 5 juta itu tinggi ya Pak ya? Lumayan tinggi, tapi alhamdulillah ditahan, malah hasilnya dapat. Alhamdulillah dapat sepeda motor Scoopy. Dari rak ini teman-teman loh, Scoopy. Dari romosan loh. Nah, mantap tenan ya Pak Agus. Nah terus kalau jenengan budidayanya seperti apa Pak Agus? Medianya atau apanya? Oh kalau saya medianya cuma biasa aja. Cuma biasa sekam mentah, dicampur sama daun bambu. Daun bambu. Ya, saya memang perbandingan itu selera.
Perbedaan selera ya Pak ya. Terus saya cenderung ke yang di luar, langsung kena sinar matahari sama hujan langsung. Gitu ya. Oh, oke. Terus kalau masalah harga itu seumpama skin Dapsus nih Pak Gus, yang sudah keluar tapi per 100 gitu ya Pak ya. Ya, jadi ini nggak ngecer teman-teman. Jadi ini udah diambilin para bakul katakanlah untuk semuanya kebanyakan diambilin para pedagang ya Pak, bakul-bakul ya, menyuplai ya. Pedagang. Nah, ini seumpama ini banyak banget skin Dapsusnya. Ini wayahe dipotongin Pak Gus. Sebenarnya ya memperbanyak Pak. Tapi kendala saya itu cuma tempatnya. Ini tetap banyak karena kami memang sudah ya terjun di dunia tamiyas, harus dikembangkan. Harus dikembangkan ya Pak ya. Jangan takut pas susahnya apa saja. Tapi kita harus semangat. Bentar Pak. Jangan takut tadi. Nah, yang saya tanyakan segini banyaknya ini apakah nggak takut nggak laku gitu Pak? Oh, tidak takut. Soalnya tanaman hias itu berputar. Berputar maksudnya berputar? Ya, berputar itu kayak oh ini zamannya alfasia naik. Terus turun apalagi aglo. Terus kita terus berputar. Ritmenya berputar ya, berotasi. Pengalaman. Oh, pengalaman. 2017. Dari 2000 udah pengalaman lama berotasi dan intinya kalau kita sudah punya mau dirotasikan pas di harga tinggi kita udah punya dulu ya Pak ya. Kartu asnya udah punya dulu ya. Nah, buat teman-teman ini jangan patah semangat karena udah punya banyak terus nggak dirawat eman-eman gitu Pak Gus. Padahal nanti kalau pas perputarannya di harganya pas booming, wah kebanyakan dulu gitu ya Pak Gus ya. Yang nggak dirawat pas murah ternyata pas booming lagi kecewa. Lagi kecewa ya. Ini skin Dapsus. Terus kalau ini sirih apa Pak Gus? Itu sirih Brasil. Sirih Brasil udah banyak banget. Ini kalau per 100 kemarin dijual berapa Pak Gus? Yang kemarin tuh tak jual sekitar 10.000 per 100. 10.000 per 100 ya. Mantep tenan iki tapi dowo-dowo. Panjang-panjang. Ya. Mantep banget loh ini. Banyak banget hijau-hijau, tempatnya juga. Kalau yang ini Snow White-nya Pak Gus. Ini masih buat induan? Iya, masih buat induan. Masih buat induan. Banyak dulu. Diperbanyak dulu nah. Udah segini banyaknya ya ora oleh metu. Masih buat induan ya. Karena membuat anak-anaknya sama jualnya cepet jualnya ya Pak Gus ya. Nanti lama-lama bisa habis ya Pak. Mantep banget loh. Ini kalau buat bisa kayak gini minimal targetnya itu ya 300-400 Pak. Oh, jadi kalau buat petani itu minimal punya induk itu satu item 300. Iya, nah, bisa 300. Itu di angka aman ya Pak ya? Ya aman Pak. Aman. Nah, buat teman-teman yang mau memulai bertani itu bisa dicontoh. Jadi per item itu dia punya 300-an. 300 induk. Jadi nanti yang dijual anakannya bukan indukannya. Yang dijual cuma anakannya aja. Jadi induknya itu kalau bisa bertambah banyak, anakannya yang dijualin. Selain itu Pak Agus juga punya aglonema yang di dalam rumah. Nanti kita liatin gimana caranya beliau memperbanyak. Nah, ini kan di luar rumah. Di luar rumah teman-teman. Nah, ini kalau lahannya ini berapa meter ya Pak? Kira-kira? Sekitar ini 13 kali ya 130-an. Ya 130 meter Pak. Nah 130 meter sudah bisa untuk istilahnya menghasilkan laba ya Pak ya. Nah, ini kalau dibandingkan dengan sawah ditanamin padi juga hasilnya sangat banyak. Pak. Gitu Pak. Jauh ya. Bukan mengecilkan para petani padi nggih, petani apapun, mohon maaf. Memang ini ritmenya jauh untuk angka laba ya Pak ya. Betul. Nah, monggo yang mau meniru silahkan, mungkin bisa disimak nanti. Wah, nanti kalau ada yang tanya-tanya dengan Pak Agus, kerso mboten Pak Agus? Boleh ya? Boleh. Nanti kalau ada yang teman-teman bertanya langsung Pak Agus, nanti kita sematkan WA-nya. Yang dari sekitaran Magelang juga boleh datang ke sini nggih Pak Agus? Boleh. Boleh. Nah, mantep.
Bagus kalau kita lihat koleksinya yang di dalam rumah boleh? Boleh. Monggo. Ini tempatnya di dalam rumah juga masih dimanfaatkan untuk nih. Ini romosannya ini. Ini dari romosannya Pak Gus. Hasil dari bertani romosan itu Louis Snow White. Nah, alhamdulillah ya Pak Gus ya. Alhamdulillah. Nah, ini di dalam rumah. Ini yang taniannya ya Pak Gus ya. Mantep tenan lho. Ini sistemnya dari potong bonggol bawah ini. Potong bonggol bawah. Iya. Hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini ya. Iya. Nah, ini ada Tamara ya Pak. Iya. Wah, udah dikasih tahu soalnya. Kalau size segini kan so angil. Kalau nggak dikasih. Nah, bonggolnya masih potong bawah begini. Ini medianya pakai sama Pak daun bambu. Sama itu skam atau bakar bisa. Bisa nggih. Nah, ini adalah dari ATM-nya Pak Agus. Iya. Nah, mantap sekali ya. Nah, mantap. Nah, ini terus ini yang ada udah induknya itu seperti apa nak Pak Agus? Yang dibilang induk di sini. Yang dibilang induk rata-rata daun 8 sampai 12, nah, Pak. Itu siap potong ya, Pak. Ya. Siap potong. Nah, ini lokalan Magelang aglonya ini api-api, bandel-bandel ya Pak Agus ya. Bandel kokoh-kokoh. Nah, ini set mantep. Nah, kita sepilkan ini. Nah, mantap sekali ini. Nih lo. Mantap. Jret. Nah, segini banyak. Nah, ini dari teman-teman sahabat kebun Arana kan pasti biasanya langsung berapa itu. Ini dijual nggak Pak Agus? Tidak dijual. Belum dijual Pak Gus. Aduh, buat teman-teman. Nah, keunikan dari petani aglonema itu tidak melulu tentang uang ya Pak ya. Iya. Ini nggak dijual Pak. Iya. Ini loh. Untuk diperbanyak. Diperbanyak loh. Iya. Untuk liputan kali ini nggak ada acara session jual beli ya teman-teman. Ini murni ke petani memang. Nah, ini loh. Banyak juga belum dijual. Guyu. Jadi di liputan kalau di petani-petani pasti gitu ya Pak Gus ya. Iya. Pasti ritmenya gitu ya. Betul, iya. Ritmenya itu pasti belum dijual. Padahal kalau dijual ya udah untung tuh Pak Gus. Ya udah untung. Udah untung ya. Contoh seperti ini. Ini tanian sendiri Pak Gus. Iya. Nah, ini berapapun kalau dijual ya untung ya Pak Gus. Untung. Ini apa Ariana atau apa ini Pak? Ariana. Iya. Nah, untung jualnya gampang. Nanti perbanyakan yang lama. Nah, para petani kan ATM-nya dari bonggol-bonggol. Jadi mereka istilahnya manajemen perputarannya harus dikendalikan benar ya Pak Gus ya. Betul. Karena banyak yang asal jual dia repot di pembelian ya Pak Gus. Pembelian barangnya lagi. Iya, betul. Nah, kalau kita tidak punya target itu nanti kita sedangkan 300 saja kalau kita keluarkan laku, tapi kita habis terus kita nggak bertani, selesai ya Pak ya. Iya. Ulaan lagi harganya tinggi. Lebih tinggi. Wah, jadi nggak masuk ya Pak ya. Nggak masuk. Nah, gitu ya. Iya. Mantap banget. Nah, ini buat teman-teman mungkin sharing-sharing kali ini buat yang semangat bertani karena di fase sekarang itu banyak sekali Pak Gus yang kemarin beli aglonema tapi belum bisa istilahnya merawatnya, banyak yang mati dan istilahnya patah semangat untuk melanjutkan Pak Gus. Jadi kita memberi semangat lah buat teman-teman biar kembali istilahnya apa ya ngopeni aglonema Pak Gus. Nah, sebenarnya gini Mas. Pripun. Tanaman itu kelihatannya kita beli mahal, tapi bagaimana caranya kita bisa untung? Itu cara kita memperbanyak ya. Nah, kita sabar aja, nanti kan keluar anaknya, nanti katakan harga 1 juta nanti berapa bulan atau itu tetap kembali nanti. Tetap kembali ya. Iya, karena bisa lewat perpanjangan anak atau lihat potong seperti yang tadi ya. Iya. Kalau modal itu pasti kembali dan
induk masih aman ya. Betul. Nah, betul sekali. Seperti ini Mas. Seperti Ini apa? Dulu saya beli Stardust Orange dulu Pak Agus beli 1.300.000. 1.300.000 ya. Nanti saya potong-potong, Nggih. itu sudah kembali selama 16 bulan. 16 bulan. Ini sudah kembali modal, ini dah Oh, untungnya. nah ini jadi kembali modalnya di angka 1 juta koma berapa tadi Pak? 1,3. 1.3. 1,3 udah kembali. Iya. Istilah dari penjualan anak. Iya. Dan sekarang udah mendapatkan indukannya. Iya. Nah, ini pun nanti akan beranak pinak. Jadi ini 0 km ya Pak. Betul. 0 km Iya. sudah tidak modal ya. Iya, Nah, tidak istilahnya. modal. Nah, Istilahnya. itu perhitungan sistem petani ya Pak ya. Iya, betul. Nah, kayak gitu teman-teman kalau Iya. mau mencoba ini juga sangat worth it sekali berbisnis tanaman hias terutama aglonema karena kestabilan harga. Iya. Dan pecintanya banyak ya Pak Gus ya. Dari Betul. semua kalangan, Iya. tua muda, Iya. lelaki perempuan, istilahnya yang high class, orang-orang kaya juga suka ya Pak ya. Iya. Mantap sekali. Ada tips lagi nggak Pak Gus? Teman-teman yang mau merawat tanaman hias, Ya. jangan khawatir. Kalau Ya. kita suka, otomatis ya mungkin tanaman hias juga ada imbal baliknya lah. Ah gitu ya. Ada Kita- imbal baliknya kita ya. rawat, ya Mm-mm. kita mungkin ya tidak tahu, kita Ya. kasih dirawat mungkin tumbuh. Istilahnya bagus. timbal balik itu apa Pak? Lupa ya aku. Kalau tanaman teman-teman itu lupa ya Pak Oh. istilahnya. Ini apa Pak? Itu Angela. Angela. Iya. Nah, disut aja karena nggak keluar. Terima kasih ya Pak Agus ya. Ya, sama-sama. Lain kali nanti kalau ada yang tanya-tanya sama Pak Agus langsung bisa ya. Nanti nomornya saya sematkan boleh Pak Agus? Ya, boleh. Nah, nanti kalau ada yang bertanya-tanya biar semangat Pak Agus. Ya. Terima kasih telah menemani. Gimana? Jangan aja, kita bahasanya belajar bersama. Belajar Sharing. belajar Saya juga bersama. masih belajar. soalnya. Belajar bersama ya Ya. Pak Agus ya. Apa yang saya tahu kita saling-saling aja. Betul ya. Pak Agus ini pekerjanya di Borobudur ya Pak. Betul. Di Candi Borobudur. Iya. Nanti kalau teman-teman main ke Candi Borobudur, di sana ada Pak Agus. Nah, terima kasih ya Pak Agus ya. Sama-sama. Sama-sama ya. Oke, demikian sahabat Kebun Arana, kali ini kita berkunjung ke Bapak Agus, ke petani, salah satu petani di Magelang. Nah, koleksiannya ini memang dari awal kalau dari Magelang itu tidak besar-besar tapi buahnya. Nah, ini salah satunya di tempat Bapak Agus. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.